Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar Strategi Publikasi di Jurnal Bereputasi. Saya sangat berbahagia dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kondisi ini, kesehatan adalah hal yang utama ya Bapak Ibu. Jadi kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu dimanapun berada, social distance, pakai masker, rajin cuci tangan seperti itu. Yang saya hormati pembicara kita selama mau 3 pertemuan ini ya, Bapak keynote speaker Pak Bambang Sumintono PhD, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang masih tetap semangat dan setia untuk mengikuti webinar sampai episode ketiga ini. Ini adalah episode terakhir Bapak Ibu. Jadi selama 3 pertemuan ini kita mendapatkan atau menyerap berbagai ilmu terkait strategi publikasi di jurnal bereputasi. Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan perlindungannya sehingga kita bisa bertemu kembali bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Sholawat beserta salam, mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan kembali, saya Munawaroh yang akan menemani Bapak Ibu dalam mempelajari materi terakhir, yakni materi terkait dengan proses submit dan memahami sudut pandang reviewer. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan indeksasi dan pemilihan jurnal bereputasi pada tanggal 16 September ya Bapak Ibu, dan juga kita sudah belajar terkait dengan anatomi jurnal dan standar kualitas penelitian. Bapak Ibu, setelah saya amati ya, ini hasil penilaian saya saja ya sebagai peserta, nampaknya pelaksanaan webinar dengan beberapa episode ini cukup efektif ya. Jadi kita memiliki waktu yang cukup untuk mencerna bahkan berlatih apa yang disampaikan oleh pemateri seperti itu. Jadi ada waktu inkubasi ya Bapak Ibu, dibanding kita mendapatkan materi dalam satu waktu, materi yang seabrek-abrek gitu ya. Seabrek-abrek itu bahasa apa ya, jadi banyak langsung sekaligus gitu. Saya kira dengan metode seperti ini cukup efektif dalam membantu kita memahami, mencerna, dan juga melatihkan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa Bapak Ibu, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti selama penjelasan dari Pak Bambang, silahkan langsung dituliskan di chat room. Mudah-mudahan nanti oleh Pak Bambang bisa dibahas semuanya seperti itu. Dan Bapak Ibu, kegiatan ini dulu dibuka oleh Pak Dekan VIP UNES dan pada hari ini akan ditutup oleh Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Bapak Kusnarto Kurniawan MPD seperti itu. Mari Bapak Ibu kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, kepada Bapak Bambang Sumintono, kami persilahkan. Terima kasih Bu M. Moga-moga nggak bosan memoderatori acara ini. Sudah yang ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan bisa bertemu secara online seperti ini. Ya juga ini adalah rancangan dari Pak Sunawan dan jurusan BK supaya memang kalau disatukan dalam satu hari memang istilahnya terlalu beban memori terlalu berlebih sehingga mungkin kita hanya selektif ambil yang
menurut kita penting. Misalnya yang pentingnya cuma humornya saja, jadi yang diingat selama latihan cuma humornya saja. Tentang menulisnya lupa sama sekali. Oke, dan kita kembali dalam rutinitas dan tersesat dalam kebingungan. Oke. Oke, Bapak Ibu, seperti sudah disebutkan oleh Ibu moderator tadi bahwa ini adalah bagian terakhir, tapi tidak berarti bahwa silaturahmi maupun kontak maupun apa istilahnya itu hubungan kita berakhir di sini. Oke. Beberapa di antara Anda mengirim email, ada yang mengirim WhatsApp, dan saya dengan senang hati untuk menjawab, sehingga saya pun tahu bahwa apa yang dibagi dalam acara ini memang paling tidak ada manfaatnya lah bagi Anda. Oke, semacam konfirmasi lah, ada feedback. Ya, walaupun mungkin panitia akan meminta Anda untuk memberikan respon tertentu tentang acara ini. Oke. Oke. Nah, kali ini lebih kepada masalah teknis tentang pengiriman artikel. Oke. Yang kedua adalah bagaimana menghandle stres. Stres dalam arti tulisan kita ditolak. Oke. Yang namanya tulisan ditolak, ya mungkin sepanjang sejarah hidup kita pernah ditolak calon istri atau calon suami misalnya, pernah ditolak dapat beasiswa, mungkin pernah ditolak mungkin karena tidak naik kelas misalnya. Yang pengalaman seperti itu mungkin kita pernah mengalaminya, dan tentu itu perlu apa istilahnya ya, perlu kedewasaan, oke, perlu tahu bagaimana menyikapi dan melanjutkan usaha kita. Oke, nah saya sudah menyiapkan PowerPoint dan saya pikir filenya sudah dibagi kepada Bapak Ibu peserta semua. Oke, saya mohon izin untuk share screen dari laptop saya. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat kan? Oke. Jadi ini adalah bagian terakhir yang isinya adalah hanya PowerPoint saja atau mungkin dalam bentuk PDF yang dibagikan ke Anda supaya ringkas. Oke. Kalau yang pertama kan banyak tuh daftar jurnal segalanya. Kalau yang minggu lalu itu kepada latihan bagaimana penulisan argumen dan selanjutnya. Kalau sekarang lebih kepada sharing pengalaman sajalah. Oke. Oke, yang pertama adalah yang ingin saya tunjukkan pada Anda di sini. Di tempat saya kerja, dosen dianggap memenuhi prestasi kerja kalau publish di jurnal ASI, okay, atau Web of Science. Okay, dulu namanya ASI, sekarang kalau mahasiswa riset S2 maupun S3 tidak bisa publish di Web of Science, okay, dianggap tidak berprestasi. Kalau dosen, ya kemungkinan dia tidak dipekerjakan lagi, kontrak seperti saya. Kalau dia pegawai tetap ASN atau PNS, dia tidak naik pangkat, dan kalau sudah keterlaluan prestasinya, mungkin dia dipensiun dinikan. Oke, di sini agak ngeri-ngeri lah kalau cerita tentang syarat kerja. Oke, nah, kadang orang suka nanya, biasanya pertanyaan favorit dosen Indonesia itu, berapa gaji di Malaysia? Oke, ya saya jelaskanlah apa adanya. Oke, tapi saya juga menyertakan ini syarat prestasi yang harus dipenuhi. Nah, kalau udah ngomong kayak gitu, langsung mengheningkan cipta. Oke, nah, jadi sebetulnya kalau orang Jawa bilang, Pak Sundawan pasti yang ini yang pertama bilang, biasanya orang Jawa bilang sawang sinawang. Jadi kelihatan seperti indah, bagus, padahal setelah didalami susah juga sama ya. Biasanya ya setiap tempat mempunyai tantangan masing-masing lah. Oke. Nah, sebagai gambaran pada Anda, di tempat saya kerja dulu, waktu saya masuk kerja itu tahun 2014, sampai 2016 itu kita punya 5 orang dosen asing di jurusan yang saya bergabung. Sekarang tinggal saya saja. Oke, yang lain udah pada kabur. Oke, ada yang diberhentikan, ada yang mengundurkan diri, macam-macam lah. Oke, salah satu tantangan yang berat memang publikasi. Oke. Nah, makanya daftar jurnal Web of Science yang saya bagi pada Bapak Ibu pada
pertemuan pertama itu adalah rujukan di mana ini adalah target yang harus dicapai. Oke. Nah, waktu pertama masuk itu sekitar 219 jurnal, itu waktu itu tahun 2014. Sekarang Web of Science untuk pendidikan ada 263 jurnal, jadi lebih panjang sedikit lah. Oke, nambah sekitar 40 jurnal lebih. Oke. Nah, yang membedakan Web of Science dengan Scopus, Web of Science itu isi jurnalnya dibuat eksklusif sedikit. Jadi meningkatkan elitisitas. Jadi lebih elit lah kasarnya itu ya. Jadi dibuat jual mahal. Oke, kalau orang kita katakanlah dibuat jual mahal, dikemas dengan Dikemas dengan bungkus yang mewah, ya kayak gitulah. Oke. Nah, saya punya satu tulisan yang berisi tentang analisis salah satu kebijakan pendidikan Indonesia. Nah, saya lihat targetnya pertama adalah ke jurnal yang dalam kategori Q1. Q1 itu maksudnya 25% teratas. Ternyata dilihat-lihat kayaknya saya nggak sanggup ke sana, maka saya pilih yang Q2. Q2 ini saya pilih yang nomor 72. Di sana ada Asia Pacific Education Researcher. Oke. Nah, dapat nama Asia Pacific Education Researcher, maka saya lihat di websitenya. Saya masuk ke Google, lalu saya ketik kata kunci misalnya Asia Pacific Education Researcher. Oke. Nah, di sini ada keterangan dengan mudah bahwa ini adalah jurnal Web of Science. Oke. Nah, ini yang menyebabkan kita harus hati-hati. Oke. Beberapa jurnal yang diidentifikasi abal-abal itu kadang-kadang tidak ada sistem manajemen submit online. Oke. Nah, kalau jurnal-jurnal top, dia memang si websitenya menyediakan sistem submit online-nya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, oke, ada tertulis di sini submit online. Nah, submit online ini yang Anda klik. Kalau Anda klik, nanti Anda masuk ke dalam sistem database mereka. Oke. Sebelum Anda mensubmit artikel, Anda harus mengisi data yang berisi tentang identitas yang Anda sendiri. Oke. Sama seperti kita mau membuat email. Misalnya saya mau membuat email di Yahoo atau saya mau bikin email di Gmail, itu kan kita meregistrasi nama, tanggal lahir, kayak gitulah. Terus akunnya apa katakan seperti itu, sama seperti kita bikin akun di Facebook ataupun Instagram dan selanjutnya. Oke, biasanya kita gunakan email sebagai alat yang untuk menghubungi kita. Oke. Nah, masuk ke sistem database ini, maka kita memang harus yang namanya adalah register dulu. Kita nggak bisa langsung ke login, kita harus register dulu. Oke. Nah, register ini maka untuk memudahkan supaya nggak berabe ngisi data setiap Anda mencari jurnal, oke, maka gunakanlah identitas ORCID. ORCID ini yang database identitas peneliti dari Jepang, dari Jepun. Sekali Anda mengisi data ORCID ini, nomor kalau di kita kayak nomor ASN lah, nomor KTP gitu, maka nanti si database ini akan ngambil data dari ORCID. Dia akan import data dari ORCID sehingga kita tidak perlu untuk ngisi nama, alamat, dan selanjutnya lah. Oke? Nah, artinya uniknya kalau kita punya akun ORCID adalah kita nggak perlu capek-capek untuk mengisi dalam database jurnal. Oke? Nah, kenapa penting? Karena mungkin Anda di-reject di satu jurnal, masuk ke jurnal lain, Anda isi lagi. Di-reject lagi, cari jurnal lain, isi data lagi.
reject lagi terus. Kadang-kadang satu artikel bisa sampai 5-6 kali kita ngisi data. Kalau Anda punya ORCID, tinggal masukkan angkanya sana, nanti datanya langsung diimport seperti ini. Oke, jadi data seperti kita inilah kita isikan dalam mengisi akun Facebook atau Instagram. Oke, ini mudahnya ORCID. Oke, termasuk kepada alamat, lalu klasifikasi kepakaran yang bawah ini. Oke. Nah, setelah ini selesai, baru kita bisa login. Sama seperti kita masuk ke Facebook atau ke Instagram atau ke Twitter misalnya, kita tidak perlu register lagi. Karena ada akun sudah terdaftar, Anda tinggal auto login. Oke. Nah, kalau Anda lihat sistem database jurnal, biasanya mereka memang satu interface, tapi lalu dia terbagilah. Kalau Anda sebagai reviewer, Anda masuk ke sistem database yang sama, tapi Anda klik yang tengah, yang ini, yang di tengah. Kalau Anda editor, ke sini. Kalau Anda publisher, ke sini. Oke, ya kita rata-rata cuma di sini saja, author. Oke. Nah, nanti login sini, lalu login. Nah, setelah masuk ke login sini, baru nanti kita memasukkan artikel yang memang kita mau publish di jurnal tersebut. Oke. Biasanya mereka bertanya yang akan kita kirim itu seperti apa isinya. Oke. Apakah riset empirik? Oke, inilah yang biasanya paling banyak. Oke. Apakah namanya artikel review? Itu biasanya misalnya kita diminta untuk mengisi satu artikel yang mereview artikel lain. Apakah kadang resensi buku? Oke, tarafnya memang beda-beda. Kalau yang riset empirik itu disebut sebagai original artikel. Oke, tapi kalau yang artikel review atau resensi buku kadang-kadang itu dinilai sebagai entry saja. Oke, Anda juga akan diminta untuk menyebutkan kata kuncinya apa, lalu submit abstrak tersendiri kadang-kadang, lalu daftar pengarangnya berapa orang, oke? Tidak ada batas daftar pengarang, harus 2 orang, harus 3 orang, atau harus seorang, nggak jadi masalah. Oke? Anda mau masukkan 20 orang, nggak jadi masalah juga, asal jelas kontribusinya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarlah ada satu artikel di Indonesia yang penulisnya sampai 600, oke, tetapi mengolah data dari 300 orang. Jadi lebih banyak penulis dibandingkan responden. Itulah keajaiban penulis di kita, ada yang bisa sampai seperti itu. Oke. Kadang-kadang juga diminta siapa kira-kira yang cocok menjadi reviewer kita. Nah, biasanya kan kita pilih nih orang yang kemungkinan baik hati akan meloloskan. Oke? Nah, tapi tidak selalu yang namanya suggested reviewer itu akan digunakan. Karena biasanya si pihak publisher atau editor akan ngecek apakah suggested reviewer itu terdaftar di mereka atau tidak. Kalau memang misalnya kita menulis satu profesor yang kebetulan memang pakar, tapi dia tidak terdaftar di dalam database mereka, ya nggak akan dipakai. Oke, ya semudah itulah. Oke. Nah, lalu setelah itu Anda diminta untuk memuat naik, oke, upload, yaitu file dengan identitas pengarang. Biasanya di sini adalah judul, abstrak, dan identitas pengarang. Semua pengarang, nama lengkap, ditambah dengan institusinya. Oke, ini yang disebut sebagai file identitas, dan yang bisa tahu itu hanya editor saja. Oke, kadang-kadang Anda diminta untuk membuat highlights, yaitu semacam ringkasan temuan, apanya yang menarik. Oke. Kita juga diminta untuk membuat semacam surat pengantar, misalnya menjelaskan bahwa artikel ini berdasar riset dari negara berkembang yang baru dan didanai oleh satu lembaga riset.
Nah, kalau kita menyertakan informasi bahwa riset artikel kita didukung oleh dana riset, maka si editor itu punya persepsi bahwa ini riset berkualitas. Oke, jadi sekecil apapun dana riset sebutkan, karena dia nggak akan tanya berapa jumlahnya. Oke, tapi itu indikasi bahwa ide risetnya di apa istilahnya tuh disukai pasar lah, paling tidak disukai oleh orang yang menyeleksi dana riset. Oke, nah yang penting adalah manuskrip artikel kita tanpa identitas. Nama kita tidak boleh ada di sana, oke? Lalu juga tidak boleh ada identitas seperti dana riset, research grant, oke? Tidak boleh kadang-kadang sampai yang paling ekstrim, kalau kita mengutip artikel kita sendiri di artikel kita tersebut, oke? Kita mengutip tulisan kita sebelumnya, maka kadang-kadang si editor ataupun administrator jurnal minta nama-nama itu di-delete. Jadi kalau asalnya katakanlah artikel Sumintono tahun 2010, maka nanti yang dicantumkan di artikel menjadi author, 2010. Oke, nanti di daftar pustaka author 2010 strip saja, kosong. Oke, karena tidak mau sampai orang lain bisa tahu ini dari siapa. Jadi itu adalah kerja admin si jurnal dan juga editor. Jangan sampai ada kebocoran identitas yang bisa menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan perlu diketahui dan dideteksi? Jurnal itu bisnis kepercayaan. Kalau sampai ada orang yang membuktikan konflik of interest terjadi, maka si editor menunjukkan kerja yang nggak becus. Kadang-kadang artikelnya harus ditarik, retract. Jurnal yang punya sejarah artikel ditarik, artinya jurnal itu sembrono dalam seleksi artikel. Apalagi kalau sampai discontinuous scopus misalnya. Artinya memang itu ada masalah yang berat sekali. Oke. Nah, setelah itu juga kadang-kadang Anda membuat file yang terpisah, yang berisi tabel, gambar, diagram. Biasanya mereka meminta dengan resolusi yang tinggi. Karena nanti kan ada proses editing dan layout. Kalau resolusinya rendah, dia akan minta kita untuk save dengan resolusi yang tinggi. Oke? Sehingga nanti ukuran filenya misalnya katakanlah 10 MB, itu no problem bagi mereka. Oke? Nah, kalau itu semua sudah selesai, Anda nanti akan mendapatkan bukti submit dalam bentuk file PDF. Artinya file tadi menunjukkan bahwa semua proses submit selesai dan dikirim ke corresponding author. Ini contoh yang namanya bukti pengiriman artikel. Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Nah, pada saat kita submit, kita harus mengetik lagi judul, ya kita bisa copy paste lah. Oke, lalu kata kunci juga bisa copy paste, abstrak, ringkasan perlu juga kita bisa copy paste. Nah, nanti semua ini disatukan dengan artikel yang kita kirim tersebut dikirim ke kita via email. Dengan kata lain, ini adalah bukti bahwa Anda sudah resmi mengirim artikel dan kami mempertimbangkan untuk menilainya. Oke, nah moga-moga cukup jelas ya. Nah, biasanya proses review yang pertama itu oleh admin jurnal. Admin jurnal ini belum ke editor, jadi dia akan ngecek apakah gaya selingkungnya sesuai.
Kalau digunakan gaya selingkung misalnya APA, American Psychological Association, lalu kita pakai gaya selingkung yang dari bidang teknik, maka biasanya si admin jurnal akan mengatakan silahkan untuk resubmit karena kita tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mereka. Oke. Yang kedua, biasanya admin jurnal ngecek juga yang namanya plagiarisme. Dia biasanya menggunakan software authenticate atau Turnitin. Mereka melakukannya. Kalau didapati ternyata ada masalah, dia akan balikan, tolong perbaiki. Kalau didapati ternyata masalahnya berat, dia akan ditolak dan Anda di-ban. Tidak boleh mengirim artikel selama waktu tertentu kalau ternyata memang isinya banyak jiplakannya. Oke. Kenapa di-ban? Ya karena sebetulnya kita sendiri yang salah. Kita sudah berbuat curang dan dianggap ingin bahwa itu adalah hasil karya kita. Itu kan seperti menjerumuskan orang gitu ya. Kita tidak jujur dari awal. Makanya kita dihukum tidak boleh mengirim artikel ke jurnal tersebut. Oke? Lalu juga si admin jurnal akan ngecek tentang apakah ada identitas lain yang bisa menjelaskan siapa penulisnya. Oke, ya ini untuk menghindari konflik of interest karena mereka ingin menerapkan yang namanya double blind review. Oke, nah beberapa jurnal memang sangat ketat. Oke, seperti sudah saya sebutkan, kalau saya ingin menulis mengutip karya saya sendiri yang terbit tahun 2015 misalnya, saya tidak boleh mengindikasikan apapun di artikel tersebut tentang artikel yang saya tulis di tahun 2015. Oke, saya hanya menulis autor, 2015 saja. Oke, nah kalau ini sudah oke, nanti baru pergi kepada editor. Nah, editor kadang-kadang ada yang kerjanya cepat, dalam hitungan jam dia respon. Ada nih. Oke, pengalaman saya editor yang dari Singapura tuh cepat kerjanya. Dalam hitungan jam dia memberikan respon. Dan biasanya responnya cepat, isinya adalah ditolak. Oke. Walaupun cepat tapi ditolak kan sakit hati juga kan. Oke. Kadang-kadang dia dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. 1 hari, 2 hari. Cepat mereka efektif bekerja. Sebetulnya ya ini gambaran pada kita kan, yang namanya lalu lintas informasi melalui elektronik itu kan sebetulnya tidak dihambat oleh jarak lagi. Oke? Kita cuma tinggal meluangkan waktu untuk ngecek. Oke? Kalau misalnya editor menerima, oke, maka dia akan memilih reviewer. Oke? Nah, si editor itu biasanya dikasih batas waktu antara 2 minggu sampai 3 minggu untuk menyatakan apakah artikel ini lanjut ke bagian review atau tidak. Oke, ya seperti tadi saya bilang, bisa dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan minggu. Oke, kalau dia sudah menentukan, katakanlah artikel diterima, maka dia akan memilih reviewer yang kira-kira cocok. Oke, misalnya kesesuaian metodologi dengan kepakaran, kesesuaian topik dengan kepakaran, kesesuaian ide riset, oke, dan kita sebagai penulis tidak pernah tahu siapa yang akan mereview artikel kita. Oke, termasuk kalau reviewer yang kita sarankan dipilih. Karena memang reviewer punya kode etik lah. Tidak bisa kita menghubungi penulis, lalu kita kontak, "Anda mau bayar berapa supaya saya loloskan?" Nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Kalau ketahuan, ya udah, ambiar nanti kalau ketahuan seperti itu. Oke? Nah, biasanya kalau untuk satu artikel paling tidak 2 orang. Oke.
Nah, sekarang untuk menghindari bias, kadang-kadang paling tidak 3 orang. Jadi suatu hal yang normal, rutin, artikel kita dinilai oleh 3 pakar atau lebih dalam bidang yang sesuai dengan topik artikel. Oke. Nah, kalau misalnya, ini bayangkan saja ya, oke, artikel masuk, dicek oleh admin jurnal, oke semuanya, tidak ada masalah plagiat, tidak ada masalah identitas pengarang, tidak ada masalah gaya selingkuh. Lalu masuk ke editor, editor perlu waktu 1 minggu mengatakan ya, dan editor langsung mengirim undangan untuk mereview. Katakanlah kirim ke 5 orang pakar, bisa dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari Australia, oke. Biasanya si editor nunggu kurang lebih sekitar 3-6 hari. Mana reviewer yang bersedia? Itulah makanya dia kirim sampai ke 5 orang, nanti dia pilih 3 orang misalnya. Oke. Nah, biasanya yang paling cepat merespon itu yang akan dipilih. Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah tidak ada reviewer yang berminat, maka dia akan undang lagi. Maka tunggu lagi. Karena biasanya si reviewer dikasih waktu 3-6 hari untuk mengatakan mau atau tidak. Oke. Nah, perlu saya ingatkan, profesi editor dan reviewer itu tidak dibayar. Mereka sifatnya adalah pro bono. Oke. Mereka bekerja sesuai dengan kepakaran masing-masing. Kalau Anda melihat di Indonesia yang namanya reviewer itu dibayar, itu sebetulnya adalah istilahnya ya aturan yang berlaku di Indonesia. Oke, kalau di dunia luar itu tidak dibayar sama sekali. Kalau gitu enak dong yang namanya si publisher, penerbit, model bisnisnya luar biasa aneh. Dia menginginkan pakar yang hebat dalam bidang tersebut mereview, tapi tidak perlu dibayar. Ya itulah kenyataan bisnis jurnal. Oke, kerja yang paling banyak dilakukan sifatnya gratis. Aneh kan? Nah, tentu orang bertanya, ngapain sih mau jadi editor atau reviewer? Lebih kepada istilahnya itu niat untuk membantu orang lain, juga bisa berguna untuk istilahnya itu sarana silaturahmi, kadang juga berguna untuk menunjukkan pengakuan kepakaran. Oke. Bisa saja mungkin kita di jurusan fakultas universitas tidak ada yang menganggap kita pakar, tapi di jurnal lain kita dianggap kita adalah salah satu pakar dunia. Nah, itu kan mungkin bisa membanggakan bagi anak cucu nantilah misalnya. Oke. Nah, kalau si reviewer menerima, dia biasanya dikasih waktu antara 4-6 minggu. Oke. Harus diingat, ini adalah kerja bakti. Ini adalah kerja profesional, oke, yang tidak dibayar. Tidak mungkinlah kita meminta mereka, tolong kerjakan dalam waktu 2 hari. Ya, mereka pakar yang ada itu kan memang mereka aktif kerja di universitas atau di lembaga riset, melakukan kerja mengajar, membimbing, rapat, meriksa tesis, itu kan macam-macam. Sehingga dikasih waktu 4-6 minggu tuh katakanlah layaklah untuk satu artikel. Oke? Kalau setelah 6 minggu ternyata belum selesai juga, biasanya si editor akan ngasih tahu, ini kapan nih selesainya? Kasih waktu lagi 2 minggu, kayak gitu. Ya. Rata-rata itu selesainya laporan review itu 2-3 bulanan lah. Oke. Ada yang reviewer kerjanya cepat, tetapi editornya lelet. Kita sudah kirim laporan, si editor lelet, baru seminggu kemudian diberitahukan ke penulis. Ada yang seperti itulah. Oke. Nah, tapi karena sistemnya database itu tercatat siapa yang kerjanya cepat, siapa yang kerjanya lambat, siapa yang komentarnya amburadul, siapa yang komentarnya bermutu, itu semua ada datanya. Oke, jadi kita bisa tahulah. Oke. Nah, keputusan ini yang kadang-kadang bikin kita deg-degan. Oke.
apakah artikel kita ditolak? Oke, kalau iya, maka ya tidak ada harapan masuk ke jurnal itu. Oke, tentu kita bisa kirim ke jurnal yang lain. Oke, kadang-kadang dia memberikan pembahasan, memberikan komentar dan usulan perbaikan, tetapi tetap statusnya di reject. Nah, kalau yang kayak gitu, ya kita dapat rezeki nomplok juga ya, karena kita mendapatkan komentar dari pakar kelas dunia, oke? Dan saat yang sama bisa kita gunakan komentar tersebut untuk perbaikan artikel, dikirim ke jurnal yang lain. Kalau dikirim ke jurnal yang lain, maka prosesnya kayak yang tadi tuh. Oke, registrasi dulu, lalu masuk submit artikel, isi data, lalu nunggu proses. Oke. Nah, ini memang sesuatu yang bagi orang lain kok kayak bertele-tele gitu ya. Kenapa kok nggak cepat saja? Yang namanya tulisan jurnal memang di mana-mana di dunia seperti itu. Nggak bisa misalnya dalam hitungan jam dinyatakan accepted, dalam hitungan hari langsung publish. Kalau ada seperti itu bisa dipastikan jurnal abal-abal. Oke? Nah, kemungkinan yang lain adalah keputusannya revisi besar, revisi banyak, major correction. Biasanya dia memerlukan waktu bisa 3-6 bulan, kadang-kadang dikasih waktu 1 tahun. Oke? Jadi si reviewer mengatakan, katakanlah 2 reviewer mengatakan yang satu major revision, yang satu minor revision. Nah, biasanya editor akan membandingkan mana keputusan yang lebih layak. Katakanlah editor akhirnya memutuskan major revision, oke? Nah, tetapi dia melihat bahwa ada potensi temuan yang menarik, sehingga kadang-kadang dikasih waktu, silakan Anda perbaiki selama 6 bulan, silakan Anda perbaiki selama katakanlah 1 tahun kadang-kadang. Oke, bisa terjadi. Yang jarang terjadi adalah revisi kecil, minor correction. Oke, kalau kita dapat revisi besar itu sudah alhamdulillah, sudah sujud syukur, sudah selebrasi mungkin. Oke, kalau dapat revisi kecil kita mungkin sudah numpang. Oke. Yang sangat susah terjadi adalah accepted langsung. Nggak mungkin. Pengalaman saya publish berkali-kali, langganan adalah reject. Paling banyak major revision. Minor revision, berapa kali ya? Paling kalau nggak salah cuma 4 kali saja lah. Oke, itu yang paling beruntung lah. Oke, ini adalah proses editorial artikel. Nah, kenapa sih digunakan double blind review? Karena memang menekankan yang namanya fairness, oke, professionalism, oke, dan juga tidak ada yang namanya conflict of interest. Oke. Tapi tentu yang namanya dunia kan tidak seindah yang kita bayangkan. Nah, ini pengalaman pribadi saya lah. Pernah menulis satu artikel, ke satu jurnal, sudah saya lepaskan jurnal tersebut, saya tunggu laporan kurang lebih 2-3 bulan. Di bulan ketiga, saya ketemu seorang teman, dia cerita bahwa dia lagi mereview artikel yang berisi tentang analisis satu kebijakan. Dan dia bilang, ini kebijakannya unik dari Indonesia. Langsung saya bilang, itu artikel saya. Itu kebetulan luar biasa. Jadi, orang yang saya temui, itu adalah orang yang mereview artikel saya. Itu 1 kali seumur hidup kejadian seperti itu. Nah, pada waktu itu adalah acaranya, lagi acara makan siang, langsung saya traktir dia. Walaupun mungkin, istilahnya, sesuatu yang tidak saya duga. Walaupun dengan berharap, moga-moga gara-gara traktir, jadi nanti di-accept. Tapi ternyata tetap saja, kita kena istilahnya itu revisi juga. Oke, cuman itu betul-betul di luar dugaan sama sekali. Ketemu orang pakar yang ternyata mereview artikel kita, padahal kita udah lupa ini
gimana keputusannya? Ya, siapa tahu lah kalau Anda nanti mungkin kenalan, ketemu sama orang yang justru mereview artikel Anda. Jangan lupa untuk mentraktir dia ya. Oke? Ini saran-saran saya sajalah berdasarkan pengalaman. Right. Oke. Nah, ini adalah gambaran pada kita, oke, betapa kompetitifnya yang namanya urusan publikasi. Oke. Jurnal itu sangat susah sekali untuk publish karena dia menjaga mutu. Dia menjaga mutu berdasarkan penilaian dari reviewer. Dan penilaiannya adalah sifatnya double blind. Oke, walaupun tentu ada kemungkinan, oke, Anda ketemu dengan reviewer artikel Anda, oke, walaupun mungkin itu 1:1 juta lah, gitu ya. Nah, banyaknya artikel yang diterima itu ada yang hanya 5%, ada yang sampai 60%. Nah, informasi seperti ini harus Anda bisa dapatkan dari website jurnal, oke, atau tanya sama editor. Oke. Kalau jurnal hanya meloloskan 5% saja, artinya apa? Itu jurnal yang memang sangat ketat. 95% reject. Oke. Misalnya review of education, itu hanya top researcher dunia yang bisa tembus di sana. Oke. Nah, ada jurnal yang memang mungkin lebih longgar untuk seleksinya. Nah, jadi dari 100%, 60% yang diterima. Artinya akan ada selalu kemungkinan artikel kita diterima, juga ada kemungkinan besar ditolak. Oke? Nah, ditolak tidak selalu bermakna artikel kita jelek. Bisa jadi karena mungkin tidak sesuai dengan konteks jurnal, bisa karena katakanlah jurnalnya memang hanya mau riset yang kuantitatif saja, banyak alasan. Oke? Nah, yang kedua adalah yang namanya major revision itu adalah berita gembira. Oke? Anda harus sujud syukur, Anda harus langsung sodako misalnya, melakukan selebrasi misalnya, cium tangan orang tua misalnya, balik kampung kayak gitu. Oke? Yang berikutnya, yang namanya reviewer itu independen, kadang-kadang keputusannya bisa bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Oke? Saya pernah punya pengalaman satu artikel submit ke jurnal Web of Science, dua reviewer mengatakan major revision, satu reviewer minor revision. Setelah kurang lebih 6 bulan, oke, lalu kita perbaiki, tunggu lagi sekitar 3 bulan kemudian dapat balasan, satu mengatakan diterima, accepted, satu mengatakan reject. Keputusan editor, reject. Jadi bayangkan, sekitar 9 bulan kerja keras, ujungnya cuman reject. Oke, ya, tapi itulah kenyataan hidup kan. Tidak selalu indah seperti yang kita bayangkan lah. Oke. Sangat susah untuk mendapatkan accept kalau misalnya kita memang novice researcher, kita baru pemula, lalu misalnya tidak terlalu banyak pengalaman riset dan menulis, oke. Apapun keputusan editor harus Anda hargai karena mereka sudah kerja keras menilai tanpa dibayar. Oke. Jangan karena rejection lalu Anda jadi orang Sunda bilang pundung, orang Jawa bilang mutung sehingga nanti tidak mau kirim artikel lagi. Oke. Tetap harus ambil sisi positifnya karena itu akan berguna pada pengembangan profesional Anda. Oke. Oke, apa yang biasanya alasan daripada reviewer menilai itu lebih kepada apakah memang artikel ini sesuai dengan fokus jurnal. Kalau jurnalnya misalnya namanya School Leadership and Management,
maka dalam bidang itu saja dia akan mau menerbitkan artikel. Kalau misalnya artikel yang saya tulis lebih membahas tentang aspek kebijakan, maka dia mungkin tidak mau, bukan karena tidak berkualitas, tapi lebih kepada tidak cocok dengan fokus jurnalnya. Oke. Nah, tentu seorang editor dia punya pertimbangan tertentu. Oke, apakah memang topik-topik yang akan ditampilkan penting atau tidak? Oke. Salah satu nasihat yang saya dengar dari dulu mantan bos saya, dia seorang profesor kepemimpinan pendidikan dari Inggris. Dia cerita, jangankan kamu ke saya mau terbit di jurnal Amerika. Kita yang orang Inggris dan Eropa pun mau menerbitkan artikel di jurnal Amerika itu susahnya minta ampun. Oke, dia sebut satu jurnal Education Administration Quarterly. Itu salah satu jurnal top dalam administrasi pendidikan. IEQ itu dia hanya mau menerbitkan artikel mayoritasnya yang risetnya tentang pendidikan di Amerika Utara. Kanada, Amerika lah. Oke. Sangat susah dia untuk mau menerima artikel yang dari Eropa, dari Inggris, Australia, apalagi dari Asia. Oke. Artinya jurnal kayak begitu ya dari awal jangan dimasukkan ke dalam target artikel yang mau kita tuju. Oke, carilah jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan konteks artikel yang kita tulis. Misalnya Asia Pasifik, maka carilah jurnal yang judulnya Asia Pasifik. Misalnya Asia Pacific Journal of Education dari Singapura, NTU, NIE. Oke, atau Asia Pacific Education Researcher, The Asia Pacific Education Reviewer. Oke, itu adalah contoh-contoh jurnal yang memang akan sesuai dengan artikel yang kita tulis misalnya. Oke. Pertimbangan berikutnya adalah seperti apa yang namanya literatur review. Kalau literatur review, maka dia akan lakukan analisis secara mekanik dulu. Oke, berapa banyak artikel yang dikutip dalam 5 tahun terakhir. Cek. 10 tahun terakhir. Cek. Kalau ternyata tidak banyak, maka dia akan berkesimpulan, ini si penulisnya malas nih. Dia malas membaca rujukan-rujukan terbaru. Oke, mudah sekali sebagai reviewer melakukan judgement seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, biasanya dia ingin melihat apa yang ditampilkan di bagian literatur review itu adalah sintesis. Dia nggak mau membaca yang sifatnya according to, John State, Ahmad writes. Mereka nggak mau yang kayak gitu. Mereka ingin adalah kalimat yang ditulis oleh si penulis sendiri. Lalu didukung oleh kutipan rujukan. Oke? Itu saran yang bisa didapatkan. Yang berikutnya adalah kualitas metodologi. Apakah sesuai? Risetnya hanya mengumpulkan opini, tetapi analisisnya menyebutkan sebab akibat. Maka ini jaka sembung bawa golok. Oke? Ikan hiu makan tomat. Oke? Nggak nyambung. Oke? Nah, kita harus hati-hati menjelaskan keterangan di bagian metodologi. Oke, lalu diskusi dari bagian hasil misalnya, lalu seperti apa hasil tersebut mengisi knowledge gap. Oke, maksudnya apakah ada temuan baru disampaikan, apakah ada temuan baru yang menjelaskan tentang pembahasan dalam bidang tersebut. Oke. Reviewer itu pakar kelas dunia dan dia anonim. Kita tidak tahu siapa orangnya. Oke. Dan mereka
tidak mudah terintimidasi. Oke, jangan bayangkan Anda menggunakan teknik analisis yang hebat jelimet, misalnya pakai SEM, pakai CDM, pakai fuzzy logic misalnya, seperti itu, akan menyebabkan artikel Anda diterima. Oke, pakar kelas dunia, dia punya jaringan ke berbagai orang-orang pakar yang lain. Dia akan minta pendapat. Oke, dia tidak akan sebutkan artikelnya, dia akan menjelaskan ini ada analisis seperti ini masuk akal nggak? Artinya mereka akan belajar. Oke, mereka akan melakukan searching melalui Google Scholar, melalui Scopus Database. Ada tidak kesamaan atau kebaruan dari artikel yang mereka review? Oke, artinya jangan merasa kita hebat sendiri, apa yang kita tulis itu luar biasa. Oke, tentu di atas langit ada langit. Oke, kalau meriksa kualitas kakap, tentu penilainya juga kualitas gajah. Oke, artinya memang kita harus siap menerima resiko keputusan yang ada. Oke, pada saat kita menerima rejection, orang biasanya marah atau nangis, atau merasa diperlakukan tidak adil. Wajar. Yang tidak wajar adalah terlalu lama Anda menghayati keadaan tersebut. Itu tidak wajar. Kalau Anda misalnya marahnya cuma setengah detik atau setengah menit lah katakanlah, normal. Setelah itu Anda berpikir apa yang bisa diperbaiki dari artikel tersebut. Oke? Nah, yang paling bagus dari awal, Anda menyiapkan tujuan jurnal Anda jangan hanya satu. Katakanlah ada 3 jurnal. Oke? Anda habiskan waktu sekitar 3-4 bulan nunggu keputusan dan keputusannya reject, maka 2 jurnal berikutnya dalam list Anda langsung kirim. Dalam waktu besoknya misalnya, Anda langsung kirim ke jurnal yang lain. Oke, jangan nunggu terlalu lama. Oke, jadi kalau misalnya menerima rejection, tapi di sana ada feedback atau komentar perbaikan, berikanlah respon yang sesuai, perbaiki, lalu kirim ke jurnal yang lain. Oke. Nah, pengalaman saya membantu beberapa teman, misalnya mohon dong dikasih komentar gimana diperbaiki. Ya tentu yang namanya permintaan tolong, ya kita mengikuti kemauan, tapi bukan tugas saya memperbaiki artikel. Tugas saya memberikan komentar, memberikan pendapat. Oke, tugas si penulis untuk memperbaiki. Oke. Nah, kadang-kadang ada yang memang menerima, kadang-kadang ada yang bilang, sombong, nggak mau bantu. Ada yang bilang, oh ini gara-gara sudah jadi kulit TKI, nggak mau bantu sesama teman setanah air. Ya kadang-kadang gimana ya kalau menjelaskannya, ya namanya kulit TKI ya kuli juga lah. Oke, artinya memang menerima kritik ataupun komen, apalagi dari editor atau reviewer, Anda harus berpandangan positif. Ini kan cuma satu artikel. Oke, jangan dianggap ini seluruh hidup kita. Oke, dianggap ini sudah menjadi keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat di akhirat. Kan nggak mungkin kan? Oke. Nah, ini adalah proses yang mendewasakan kita. Oke. Artikel yang tadi yang saya tadi tuliskan yang di Asia Pacific Education Researcher, itu proses waktunya 8 bulan. Oke, sampai akhirnya saya mendapatkan surat seperti ini, email. Oke, ini adalah kabar gembira. Oke, pada saat saya menerima email ini langsung, waktu itu saya sedang ada rapat di satu lembaga Kementerian Malaysia, saya keluar, lalu saya telepon satu demi satu co-author. Artikel kita diterima. Oh, kayak gitulah. Oke, selebrasi lah. Oke.
sebelumnya artikel ini ditolak di 3 jurnal. Dan selama ditolak di 3 jurnal, saya menghabiskan waktu 1 tahun. Artinya apa? Jurnal ini, jurnal keempat, dan akhirnya sukses. 3 jurnal yang lain itu reviewer dan editornya tidak menganggap artikel ini berkualitas. Oke, nah selama proses penerimaan ide tersebut ya tentu sakit hati lah. Oke, ada satu jurnal berbasis di Hong Kong, gitu. Saya nunggu keputusan dari jurnal itu perlu waktu 4 bulan dan saya kirim email setiap minggu ke editor. Gimana jurnal saya? Gimana artikel saya? Dia bilang, mohon maaf, kita sedang mencari reviewer. Tanya lagi, mohon maaf, sampai akhirnya dia bilang, kita tidak mendapatkan reviewer yang cocok sehingga kita statusnya ubah menjadi reject. Jadi keputusan reject bisa jadi karena memang tidak ada reviewer yang bersedia melakukan review. Dan dia sarankan, carilah jurnal lain. Oke, nah ini gambaran lah. Oke. Nah, walaupun sudah di-accepted, oke, Anda lihat di sini tahun 2013, 26 September, oke, resmi publish-nya setahun kemudian. Maksudnya resmi publish itu adalah masuk ke volume dan nomor jurnal dan mendapatkan nomor halaman. Kalau Anda lihat di sini ada volume 23, isu nomor 3, lalu halaman sekian dan sekian. Nah, artinya dari sini kemari itu perlu 1 tahun. Proses untuk sampai ke sini 8 bulan. 1 tahun sebelumnya itu ditolak di mana-mana. Ditolak di 3 jurnal. Sehingga total untuk dinyatakan diterima 1 tahun 8 bulan. Oke, untuk resmi publish bahwa ini menunjukkan kualitas artikel yang bisa dikutip secara lengkap 1 tahun kemudian. Oke, kalau saya hanya mengandalkan 1 artikel saja, perlu waktu 2 tahun lebih, itu pun tidak ada kepastian bahwa saya akan accepted. Artinya apa? Jangan mendasarkan harapan Anda pada 1 artikel. Kalau bisa kirim 8 artikel atau mungkin 10 artikel. Oke? Di mana mungkin dari 8 artikel 5 yang lolos itu sudah menunjukkan kualitas riset Anda yang bagus. Oke? Bersama jurnal ini saya siapkan 5 artikel. Dari 5 artikel yang lolos masuk ke jurnal Web of Science cuma 2. Yang 3 bagaimana? Ditolak di mana-mana. Artinya apa? Ya mungkin memang hanya sekitar 40% saja yang sukses untuk saya. Yang 60% ya gagal. Oke? Nah, tentu pada saat Anda dinyatakan diterima seperti ini, maka nama Anda itu menjadi satu orang yang potensial menjadi reviewer. Bukan di jurnal ini saja, tapi di jurnal lain. Oke? Nah, jadi pada saat saya publish di jurnal seperti ini, di mana saya menjadi corresponding author, oke, dan juga first author, oke, maka editor dari jurnal lain, kalau dia ingin mencari reviewer, oke, kalau dia ingin mencari reviewer, maka orang-orang yang pernah publish itu bisa digunakan untuk membantu dia. Oke? Nah, inilah pesan moralnya tentang yang namanya bagaimana berhadapan dengan rejection. Tentu kadang-kadang kita kan, ya pengalaman saya lah, kita seolah-olah kehilangan rasa percaya diri karena kita sudah kerja keras,
kita sudah betul-betul mencurahkan tenaga, keringat, dan air mata, ternyata didapati reject. Tapi ya harus kita ingat, reject itu pun sebetulnya kan dalam konteks satu artikel di jurnal itu. Siapa tahu di jurnal yang lain justru memang berpotensi untuk publish. Artinya ya jangan terlalu menghayati reject lah. Dan sebisa mungkin kalau misalnya Anda sudah punya daftar jurnal yang lain yang cocok dengan artikel tersebut, ya kirim langsung, jangan nunggu terlalu lama. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau editor menyatakan yang namanya major revision atau minor revision. Ada trik yang selalu saya ungkap, yang selalu saya sarankan. Apapun yang disarankan oleh reviewer dan editor, Anda harus nyatakan terima kasih. Komentar Anda sangat bagus, saya gunakan untuk perbaikan artikel. Walaupun yang Anda perbaiki cuma tanda koma. Nah, ngerti kan maksud saya? Yang penting kita menghargai apa yang mereka sarankan, walaupun kita pikir kontribusinya lebih bagus ide kita, tapi kita sebutkan begitu. Terima kasih atas ide yang diberikan. Thanks for your nice, wonderful suggestion. And I will follow your revision suggestion based on your comment. Walaupun kenyataannya kita hanya menerima tanda koma, misalnya. Itu adalah bukti. Lalu yang kedua adalah, kalau kita diminta untuk perbaikan A, B, C, D, Anda sebutkan, Anda perbaiki A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Artinya apa? Anda mau menunjukkan bahwa Anda orang yang menerima ide perbaikan dan bekerja lebih keras memperbaiki artikel. Punya bayangan? Jadi kalau disarankan perbaikan A, B, C, D, A, B, C, D, nah Anda tambah E, F, G, H, I, J, K. Anda istilahnya tunjukkan dengan kasih highlight warna kuning. Ini adalah bagian-bagian yang kita perbaiki, yang kita buat lebih bagus flow of argumennya. Seperti itulah. Ini akan membuat reviewer dan editor tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Tentu mereka juga kan manusia. Dan yang paling penting, jangan terlalu lama. Kalau editor bilang, Anda dikasih waktu 3 bulan, nggak usah nunggu sampai 3 bulan. Kasih waktu 1 minggu, 2 minggu, langsung kirim balik. Anda persiapkan apa yang perlu diperbaiki, dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, Anda kirim balik. Nah, sekarang kalau Anda menunggu 3 bulan, Anda perbaiki, nanti si editor kirim lagi ke reviewer, reviewernya udah lupa nih, ini dulu yang saya kasih komen, ini apa yang saya kasih komen. Artinya apa? Dia akan berputar ulang, mikir lagi, apa kira-kira yang perlu diperbaiki. Kalau Anda mengirim dalam waktu kurang dari 1 minggu, reviewer dan editor masih ingat apa yang dia sarankan. Dan kalau dia mendapati apa yang dia sarankan diakomodasi, dan dia lihat perbaikannya lebih bagus, dia tidak akan susah-susah mengatakan accepted. Nah, jadi ya mereka pun manusia, mereka pun suka dengan perhatian yang diberikan, mereka suka dengan apa istilahnya itu sarannya itu diterima. Ya, Anda gunakan kesempatan itu. Jangan karena diminta major revision 6 bulan, lalu kita menunda-nunda, sehingga kita pun lupa bagian mana yang perlu diperbaiki, rujukan mana yang memang harus kita cari yang sesuai. Ya artinya ya harus apa ya,
harus menunjukkan kerja yang bagus lah. Oke, jangan terlalu lama menunda-nunda. Kalau istilah psikologinya kan prokrastinasi. Oke, dan biasanya memang orang itu selalu menikmati suasana prokrastinasi. Oke, dengan nonton film, dengan main sepeda, dengan makan soto, macam-macam sehingga lupa yang lain. Oke? Oke, itu adalah pengalaman tentang yang namanya submit jurnal melalui database, proses bagaimana reviewer, lalu bagaimana merespon keputusan daripada reviewer dan editor. Oke? Nah, apapun keputusan reviewer belum tentu sifatnya final, karena yang memberikan penilaian final adalah editor. Oke? Dan editor kalau membuat keputusan tentu harus berdasarkan pada masukan yang diberikan oleh reviewer. Oke, tidak bisa editor menentukan sendiri. Aturan mainnya begitu. Oke, editor tidak bisa sebagai pemutus kata akhir. Oke, dia harus melihat respon yang diberikan reviewer. Oke. Nah, ini adalah pengalaman saya sebagai reviewer. Oke. Jadi karena saya pernah publish di beberapa jurnal ASI maupun Scopus, maka mereka meminta kita untuk menjadi reviewer. Oke. Meminta reviewer dengan maksud supaya kita berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan lupa, ini gratis, tidak dibayar. Oke. Ini pengalaman sebagai reviewer. Oke, biasanya saya mendapatkan undangan dalam bentuk email kirim. Oke, seperti ini. Dia akan memberitahukan ini ada satu artikel dan kami berpikir Anda cocok menjadi reviewer artikel ini. Mau nggak? Tuh, kalau mau silakan klik yang ini. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke. Nah, saya selalu menyambut informasi sebagai reviewer, karena apa? Karena dengan jadi reviewer, kita jadi tahu apa tren riset yang terjadi saat ini. Oke, Anda mungkin membaca jurnal rutin per minggu dalam bidang Anda, tapi Anda belum tahu apa yang sedang dikerjakan orang. Nah, yang kayak gitu, itu adalah hak istimewa dari editor dan reviewer. Itulah untungnya mereka. Apalagi yang namanya editor, dia kan menerima ide riset dari berbagai penjuru dunia. Dan beberapa ide risetnya bisa dia gunakan untuk riset dia sendiri. Nah, itulah untungnya kalau sudah berkuasa kan, sudah kaya, terkenal, berpengaruh, tahu jaringan, baik hati, soleh, masuk surga, macam-macam. Nah, sebagai reviewer kita dapat keuntungan, kita tahu tren riset yang terjadi. Tentu umpan baliknya kita harus bekerja keras untuk melakukan review. Ini contohnya. Ini adalah bagaimana si artikel harus dinilai. Anda bisa lihat dari 1 sampai 14. Kalau kita baca satu demi satu, ya capek lah. Nah, biasanya yang namanya reviewer, dia semau gue. Karena reviewer kan biasanya pakar kelas dunia, ya terserah dia lah. Kalau kita bilang ya orang kaya mah bebas gitu ya, ya reviewer juga bebas karena dia sudah pakar tingkat dunia. Walaupun disebutkan 14 kriteria penilaian, biasanya dia bebas aja mau berkomentar apapun. Ini komentar daripada artikel yang saya diminta menjadi reviewer. Ada 2 reviewer. Yang atas adalah orang bule. Yang bawah adalah saya sendiri. Nah, informasi intelijennya adalah
artikel ini adalah sebetulnya konon ya, kalau konon kan belum pasti kan, adalah tesis S3 yang sudah lulus. Oke. Tesis S3 yang sudah lulus dikirim ke jurnal ini, di mana saya juga menjadi editorial board member. Oke. Sekarang Anda baca komentar yang pertama. Oke, saya kasih warna yang merah yang menunjukkan kritik yang sangat nyelekit. Yang pertama, the work are not compelling. Artinya apa? Riset ini nggak bisa dipercaya. Oke, ini kononnya artikel ini berasal dari tesis S3 yang sudah lulus. Ingat nih, tesis yang sudah lulus, kirim ke jurnal, ini komentar pedasnya. Oke, lalu di sana menyebutkan tentang satu metode namanya Q method. Oke, Anda lihat baca komentar yang merahnya. Bahwa ternyata that go beyond the recommendation. Artinya apa? Analisisnya ngawur. Nah, sedih kan? Sakit hati kan? Tapi itulah mungkin penilaian yang paling jujur tentang proyek riset tersebut. Walaupun kononnya ini sudah lulus, sudah bergelar doktor. Oke. Tahu dari mana sih ini sudah bergelar doktor? Gampang, Bapak Ibu. Pada saat kita dikasih artikel supaya direview, kan ada judulnya tuh. Judulnya kita copy paste saja, masukkan ke Google. Kan ketahuan tuh siapa yang bikin kan? Walaupun double blind, tentu kita juga bisa cari kan siapa kira-kira yang melakukan riset seperti ini. Karena apa? Dunia akademik itu sempit. Apalagi dengan adanya Google Scholar. Anda bisa trace siapa melakukan apa. Oke? Ada orang ngaku dia adalah pakar metodologi misalnya. Kita cek di Google Scholar ternyata tidak ada publikasinya. Oke? Ada orang yang mengaku bisa membuat obat COVID-19. Ternyata panggilan profesor itu panggilan kesayangan. Oke, kan luar biasa kan? Oke. Nah, reviewer yang kedua adalah ya saya sendiri, saya mengkritisi bahwa ternyata theoretical framework-nya itu ditampilkannya nggak nyambung, not relevant. Apa keputusan akhirnya? Reject. Oke. Ya, jadi itulah dunia reviewer dan dunia penilaian artikel betul-betul kejam. Dan kita sebagai reviewer memang harus memberikan penilaian yang sifatnya memang berdasarkan dasar kepakaran kita lah. Oke. Nah, ini contoh hasil reviewer yang memang keterlaluan lah maksudnya. Lihat saja baca. The rest of the introduction is just as badly done as the first paragraph and I will not continue. Nah, ini mungkin reviewer yang sudah luar biasa marah. Nggak mau. Oke. Anda lihat yang bagian kanan bawah. This is clearly a submission that need to be shredded, burned, and as buried in multiple location. Ini mungkin kata-katanya sudah sangat kasar. Oke. Tentu reviewer yang kayak gini kan itu menunjukkan bukan kualitas reviewer yang bagus. Tapi bisa seperti itu. Oke. Kadang-kadang kita mendapati komentar reviewer, data not stable. Add more respondent. Padahal kita sudah mengumpulkan 300 orang. Dia bisa berkomentar seperti itu, artinya apa? Ya kita harus balik lagi ke lapangan, mengumpulkan data lagi. Oke? Dalam bidang sains dan teknologi, kadang-kadang lebih kasar lagi. Mereka hanya bisa menulis satu kata saja, rabis misalnya. Anda bayangkan, seorang profesor misalnya melakukan riset selama 6 bulan, bikin paper, komentar dari reviewer, rabis. Kan betul-betul sakit hati kan? Tapi itu bisa terjadi lah. Oke? Ini buktilah untuk menunjukkan pada Anda bahwa saya memang terlibat sebagai editorial board member. Kenapa bisa masuk yang sebelah kiri dan ini adalah School Leadership Management?
karena saya pernah publish beberapa artikel saja tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Oke, nah oleh si apa istilahnya itu chief editor diminta untuk bantu-bantulah. Oke, apa tugasnya? Tugasnya biasanya 1 tahun itu kita mereview paling banyak 3 atau 4 artikel. Paling banyak. Oke. Tentu tidak dibayar, sebagai penghargaan mereka menawarkan mau dapat jurnalnya dalam bentuk soft copy atau hard copy. Nah, saya minta hard copy. Nah, setiap 4 bulan saya dikirim jurnal yang hard copy-nya. Oke, ya untuk seleksi lah, untuk pamer-pamer sedikit. Oke. Yang sebelah kanan ini karena keterlibatan saya dalam educational assessment, terutama dalam item respon teori, RAS model, ketemu sama pakar dalam satu konferensi, dia lagi merencanakan satu riset, di mana riset tersebut akan menggunakan pemodelan RAS. Saya bilang, nah, saya bisa bantulah. Nah, dari cerita itu, akhirnya dia kontak saya, mau nggak ikut bantu dalam jurnal kami? Ya tentu maulah, untuk pamerlah ke orang kampung, bahwa saya diajak sama bule dari Swiss untuk jadi editorial board member. Dua-duanya gratis, oke, tidak dibayar. Yang sebelah kiri adalah jurnal Scopus saja, yang sebelah kanan jurnal Scopus dan juga jurnal Web of Science. Oke, ini semacam pengakuan kepakaran sajalah. Oke. Nah, ini contoh bagaimana kalau misalnya di satu jurnal ini, Anda lihat di sini jurnalnya School Leadership and Management, di mana saya diminta oleh chief editor untuk menjadi editor di satu artikel. Oke, karena si editor dia merasa bahwa saya lebih istilahnya itu lebih tahu sedikit tentang artikel tersebut, sehingga saya yang ditugaskan. Lalu saya diminta untuk memilih reviewernya yang mana, lalu diminta untuk menjadi apa istilahnya bertanggung jawab terhadap proses review artikel tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bagi untuk bagian ketiga ini. Mohon maaf, ini waktunya mungkin saya tadi berapa sekitar 1 jam 10 menit. Itu saja, saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu M, mangga. Oke, saya log off dulu ininya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Bambang yang sudah dengan jelas ya dan terperinci tadi menjelaskan proses submit artikel ke jurnal, dan juga beliau menjelaskan sudut pandang reviewer dan bagaimana kita harus merespon terhadap balikan tersebut. Dan yang tidak kalah penting ya, selama penjelasan beliau memotivasi untuk tidak menyerah ya, untuk tidak desperado ya, putus asa berkepanjangan ya. Apabila kita mendapatkan penolakan seperti itu, jadi kita harus cepat move on seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Di sini sudah ada 3 pertanyaan, akan saya sampaikan satu persatu kepada Pak Bambang. Yang pertama ini dari Ibu Rugaya, Poltekkes Ternate. Mohon izin Pak Bambang, tadi kurang jelas suaranya. Beliau meminta penjelasan tentang resubmit, berapa lama biasanya proses sampai publish. Ini menanyakan lamanya proses sampai publish seperti itu. Kemudian ini dari Bu Resista, saya disatukan saja. Open peer review itu bagaimana dari segi kualitas artikel? Monggo Pak Bambang. Pak Bambang, mohon maaf itu masih di mute. Oke, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu M atas membacakan pertanyaan. Oke, Bu Rugaya tadi tentang proses resubmit.
pada dasarnya tidak bisa kita duga berapa tepatnya. Oke. Nah, sebagai patokan seleksi secara mekanis oleh admin jurnal itu bisa dalam hitungan jam, bisa dalam 1 minggu. Oke. Keputusan apakah artikel masuk ke review atau tidak oleh editor itu biasanya sekitar total 20 hari. Oke, jadi misalnya kalau saya submit tanggal 3, maka tanggal 23 itu editor harus memutuskan apakah lanjut ke proses berikutnya atau tidak. Kalau tidak lanjut, artinya memang reject. Kita diminta cari jurnal lain. Oke. Kalau lanjut, maka nanti dia akan memutuskan siapa reviewer yang cocok. Ini antara waktu 1 minggu, 2 minggu. Nanti ada keterangan di website database tersebut. Biasanya reviewer contacted. Oke, artinya si reviewer sedang dikontak. Kalau reviewer menyatakan menerima, maka dia akan mengatakan review started. Oke, ada penjelasan seperti itu. Oke. Nah, biasanya setelah si reviewer menerima, itu biasanya dikasih waktu antara 4 sampai 6 minggu. Oke. Karena mereka kerja bakti sifatnya, bukan kerja paksa, bukan kerja dibayar, kita tidak bisa memaksa mereka supaya kerja cepat. Oke, jadi bisa 4 minggu, 6 minggu, kadang lebih. Oke. Kita sebagai penulis bisa meng-email editor. Boleh. Per minggu kita kirim email bagaimana perkembangan jurnal saya. Oke, dan editor harus membalas artikel email Anda. Oke, katakanlah sudah 1 bulan lebih nih, belum ada keterangan apapun di database, Anda email. Sebutkan identitas nomor artikelnya apa, lalu Anda mengirim artikel pada tanggal sekian, tapi belum ada respon di database. Oke, bisa jadi si editor misalnya sedang berlibur sehingga dia tidak aktif. Bisa jadi dia mungkin terlupa karena jurnal top itu artikel yang masuk itu ratusan. Dalam 1 bulan itu kadang-kadang 100 sampai 200. Oke. Nah, ini cerita dari satu orang chief editor. Okay. Sejak tahun 2005, gara-gara yang namanya University World Ranking, maka belahan bumi dari Asia, Afrika, dan Amerika Selatan jadi sibuk ngirim artikel jurnal. Karena apa? Karena dosennya diminta untuk publish dalam jurnal Scopus atau Web of Science. Oke. Sebelum 2005, itu artikel cuman banyaknya dari Australia, Eropa, Amerika Utara, dari Inggris kayak gitu. Jarang artikel dari misalnya Cina, Indonesia, Afrika, atau Amerika Latin, jarang. Nah, Anda bayangkan kalau editor itu harus menangani sampai 100 atau 200 artikel per bulan, dan mereka juga biasanya profesor yang sibuk di satu universitas, maka kalau kita tidak bertanya, ya kita nggak dapat informasi. Oke, jadi kita harus aktif bertanya. Oke, nah kalau dapat respon major revision itu biasanya setelah 2-3 bulan. Jadi nunggu oke oleh reviewer katakanlah 20 hari. Nyari editor katakanlah 10 hari sebulan, oke? Katakanlah reviewer merespon 2-3 bulan, katakanlah 3 bulan. Berarti minimal paling cepat itu kita dapatkan dalam ilmu sosial atau ilmu humaniora itu 4 bulanan ada kepastian kualitas artikel kita. Oke? Dalam ilmu kesehatan, seperti sekarang zamannya COVID-19, itu beberapa proses bisa cepat. Jadi si editor sudah men-set siapa saja reviewer yang akan dihubungi.
Dan dia kadang-kadang meminta satu lembaga riset atau profesor yang melakukan riset tentang COVID-19 untuk mengirim artikel. Karena ini kondisi darurat lah. Oke, Anda pahamlah tentang itu ya. Demikian juga untuk bidang-bidang yang sangat teknik spesifik, misalnya matematik. Penemuan matematika itu bisa dikonfirmasi dalam hitungan jam. Kalau pakar dalam bidangnya, dia ngelihat, oh ini udah temuan baru, udah langsung aja accepted. Tetapi kalau misalnya dalam konteks jurnal ilmu sosial atau humaniora, jarang kita mendapatkan respon di bawah 1 bulan. Kecuali yang abal-abal itulah. Oke. Nah, abal-abal kan dia tidak peduli tentang kualitas artikel, yang penting bayar. Oke, dan nama baik Anda tercemar lah. Oke. Nah, jadi kuncinya memang sabar, banyak doa, minta barokah, oke, lalu terus kerja keras, dan jangan mengandalkan satu artikel. Kalau Anda memang menyiapkan tesis S3, misalnya yang riset, di mana kelulusan Anda ditentukan oleh publikasi artikel, maka tesis Anda jangan hanya mengandalkan satu artikel. Karena kita tidak tahu artikel yang mana yang mungkin akan diterima. Oke, kalau misalnya tesis Anda ada 3 pertanyaan riset, sah-sah saja Anda nanti membuat 3 artikel masing-masing dari 1 pertanyaan riset tadi. Oke, nah kuncinya baik-baiklah kita dengan orang yang bisa membantu kita. Carilah partner atau mentor yang mau membantu Anda. Oke, membantu bukan artinya membantu doa ya. Oke, membantu dalam artinya katakanlah memberikan kritik, komen, perbaikan. Kadang-kadang ya kita harus aktif lah. Cari pakar dimanapun yang bisa membantu Anda. Oke, dan tentu ya yang namanya orang kan ya bersikap sopan, lalu bertanya, lalu bagaimana memperbaiki artikel itu adalah hal yang normal lah. Jangankan orang Jawa, orang Indonesia seperti kita, orang bule pun kalau kita nanya seperti kalau kita adalah seorang milenial, tentu dia akan alergi juga lah gitu ya. Jadi ya harus menunjukkan penghargaan, respect, seperti itulah. Oke, itu untuk Bu Rugaya. Oke, untuk Bu Resista, open review itu maksudnya open access ya Bu ya? Oke, kalau misalnya yang open access, oke, mereka memang menjanjikan, oke, open access jelas bayar nih, oke. Nah, open access yang mereka punya janjikan adalah publish-nya cepat. Proses review sama lama. Oke, katakanlah saya pernah bantu satu mahasiswa untuk mengejar target apa istilahnya lulus, oke, maka dia mengirim artikelnya ke jurnal open access. Oke, dia siapkan artikel lalu kirim ke jurnal yang open access, bayar tentu kalau nanti publish. Reviewernya 4 orang. Bukan 2 lagi, dikasih 4. Dan jarak antara dikirim dan dapat review itu 3 bulan. Tetapi permintaan major revisionnya banyak. Oke, jadi sebetulnya sama saja seperti jurnal biasa, tetapi pada saat si artikel sudah kita perbaiki, dikirim ulang ke jurnal, lalu kita artikel kita dinyatakan diterima, maka karena sifatnya open access, saat itu juga akan mendapat keterangan volume berapa, isu berapa, nomor halaman berapa. Jadi langsung didapatkan identitas status publish. Oke. Kalau kita bercerita ke 2 jurnal di mana saya menjadi editorial board member, School Leadership Management itu backlog paper yang harus publish kadang-kadang sampai 2 tahun. Anda dinyatakan accepted tahun 2020. Artikel Anda publish resmi baru 2022. Oke.
Kalau universitas Anda minta bukti publikasi itu publish resmi, maka 2 tahun Anda nunggu untuk diwisuda. Lama lah. Kebayang kan? Kalau misalnya jurnal yang satu lagi namanya Educational Assessment, Evaluation, dan Accountability, itu lebih pelit lagi. Dia hanya mau publish per issue itu cuma 4 atau 5 artikel. Anda bayangkan. Sedangkan jurnal itu setiap bulan nerima paling tidak 150 artikel. Betapa kejamnya mereka bekerja. Oke? Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena mereka mau dasarnya adalah menjaga mutu itulah. Oke? Nah, itu juga maksudnya. Jadi kalau kita berbicara jurnal yang berkualitas maupun yang open access maupun yang tidak, prosesnya kurang lebih sama. Masuk ke database jurnal, diputuskan oleh editor, lalu direview oleh reviewer, yang namanya revision, bisa major, bisa minor. Setelah itu baru nanti diputuskan accepted atau tidak. Saya pikir tadi saya sudah menunjukkan lah, artikel yang saya sebutkan pertama itu saya harus nunggu 1 tahun untuk akhirnya terbit resmi. Oke, itu mungkin Bu Resista yang bisa saya jawab. Kembali ke Bu Em. Baik, terima kasih. Kita beranjak kepada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Gunawan dan dari Pak Niko. Ini pertanyaannya hampir-hampir mirip. Dari Pak Gunawan, apakah bisa mengirim artikel ke banyak jurnal dengan tema yang sama, tetapi dengan narasi yang berbeda untuk meningkatkan peluang diterima ya di jurnal dalam waktu yang sama? Kemudian dari Pak Niko menanyakan, apakah dapat mengirim artikel ke banyak jurnal dengan tema dan waktu yang sama untuk memperoleh banyak peluang atau kesempatan untuk diterima, seperti itu. Monggo Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Gunawan dan Pak Niko. Oke, jawaban saya sebetulnya simpel saja. Seberapa beda artikel-artikel yang Anda kirim? Kalau artikel Anda mirip dan ada kesamaan kata dan kalimat, maka Anda bisa disebut melanggar kode etik tentang pengiriman artikel. Dan kalau ketahuan, Anda akan di-ban 2-3 tahun. Oke? Dan editor akan mengkomunikasikan ban tersebut ke editor yang lain. Oke? Nah, saran saya, kalau memang Anda melakukan satu riset, dan riset itu punya 3 pertanyaan riset misalnya, maka ya Anda buatlah 3 artikel yang memang berbeda. Pertanyaan riset pertama jadi 1 artikel, di mana pertanyaan riset yang kedua tentu yang namanya bagian pendahuluan, bagian literatur review, metodologinya saja yang sama. Pendahuluan dan literatur review kemungkinan beda karena kan membahas pertanyaan riset yang berbeda. Oke? Nah, kalau misalnya kalau misalnya memang Anda tidak sabar seperti itu, ya dalam dunia perjurnalan sebetulnya adalah kita seperti mempertaruhkan nama baik. Oke? Nah, tentu ada alasannya lah kenapa Anda berbuat seperti itu, misalnya mempertinggi kemungkinan diterima, ataupun misalnya karena ada target harus selesai studi, karena misalnya beasiswa mau habis, atau banyak hal lah, oke? Target dari mertua Anda harus sudah jadi profesor misalnya, oke? Tetapi hal seperti itu akan menjadi kita tercoreng karena berperilaku tidak etis. Oke? Kita bisa pintar, kita bisa menjadi pakar rujukan dalam satu bidang ilmu, tapi kalau ternyata kita berperilaku tidak etis, itu agak susah dalam dunia akademik. Oke?
Jadi sebisa mungkin kalau Anda mau mengirimkan dari satu riset ke artikel yang lain, ke jurnal yang lain, maka memang jangan ada kesamaan yang memang betul-betul mirip satu dengan lainnya. Oke, kita berhadapan dengan pakar kelas dunia dan di mana mereka akan melakukan cross check terhadap paper-paper tertentu walaupun dikirim ke jurnal berbeda. Oke. Nah, di tempat saya kerja di sini di Universitas Malaya itu ada beberapa kasus yang mencoreng nama baik universitas, yaitu terjadi tahun 2017. Satu orang mahasiswa riset jurusan farmasi, dia mempublish 4 artikel dan semuanya diterima. Ternyata 4 artikel itu isinya kurang lebih sama. Dan yang mengkhawatirkan, dia memfoto hasil pengujian obat pada bakteri, ternyata itu fotonya sama, cuman dia lakukan Photoshop. Jadi fotonya diputar 90 derajat, kasih warna beda. Oke. Dari aspek temuan kelihatan ini temuan yang beda. Tapi pakar bisa menemukan bahwa ini ternyata adalah pemalsuan dan argumentasi findings-nya ternyata tidak jauh beda, mirip. Apa yang terjadi? Ya orang tersebut dipecat, oke. Terus 4 artikel itu di-retract. Oke, jadi ya kabar kurang bagus lah. Oke, kembali ke Bu EM. Bu EM sekarang mic-nya Anda yang lupa ini nyala. Oh, begitu. Terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan dari Bu Luciana dari Unindra. Beliau menanyakan, untuk penulis pemula dalam memilih jurnal, apakah total citasi dapat dijadikan indikator untuk pemilihan jurnal? Misalnya, semakin banyak yang mensitasi, adakah kemungkinan semakin mudah untuk diterima? Terima kasih. Oke, yang namanya citasi hanya satu indikator saja. Oke. Editor dan reviewer dia lebih concern terhadap apakah keaslian tulisan dan besarnya kontribusi tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oke. Ada yang namanya hukum tidak tertulis. Jadi tidak tertulis, kalau misalnya saya mau publish di satu jurnal, maka saya mengutip artikel di jurnal tersebut. Oke. Tapi ini kadang-kadang menjadi istilahnya hal yang tidak etis. Oke, ada satu jurnal dia menyatakan saya tidak menerima artikel karena Anda hanya mengutip satu artikel saja dari jurnal kami, dan itu menjadi kesalahan fatal karena komentar itu di lewat email lalu dimunculkan di Twitter dan di tweet beramai-ramai. Jadi orang langsung tidak simpati dengan si jurnal tersebut. Oke, jadi kalau memang itu relevan, kutiplah. Kalau tidak relevan, jangan. Oke, yang kedua, hindari Anda mengutip dari seperti Wikipedia, jurnal abal-abal, buku yang terbit 30 tahun yang lalu. Oke. Karena kalau Anda melakukan satu dari yang saya sebut tersebut, menunjukkan kita bukan peneliti yang memang kerjanya bagus. Kita seolah mendasarkan diri pada cara kerja yang serampangan, tidak menunjukkan ketelitian dan kualitas. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Bambang. Dengan pertanyaan dari Bu Luciana tadi, maka berakhir pula sesi untuk pada sore hari ini dan mengakhiri sesi semua sesi ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kegiatan webinar strategi publikasi di jurnal bereputasi ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah 3 pertemuan kita bersama
Kita sudah belajar mengenai indeksasi dan pemilihan jurnal, kemudian anatomi jurnal dan standar kualitas penelitian, kemudian proses submit dan memahami sudut pandang reviewer. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Bambang. Mungkin ada closing statement dari Pak Bambang. Oke, Bapak Ibu, ya saya mengucapkan terima kasih Bu Em atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa silaturahmi dan bisa berbagi informasi bagi Bapak Ibu. Tentu semoga bermanfaat. Oke, salam bagi teman-teman di jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Semarang. Insya Allah nanti kalau pandemi ini reda, ya kita bisa ketemu lagi dan bisa diskusi lebih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Boleh tepuk tangan untuk Pak Bambang? Kalau anak alay zaman sekarang ini gini Pak, daebak sarang hio ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan pada sore hari ini akan ditutup oleh Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Kusnarto Kurniawan, kami persilahkan. Terima kasih Bu Em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bambang Sumintono PhD yang saya hormati, Pak Mula Warman PhD yang saya hormati, Pak Sunawan PhD yang saya hormati, Ibu Em yang selalu memoderatori yang saya banggakan, Bu Iis, Pak Sigit, dan teman-teman panitia semua yang saya hormati, serta tidak ketinggalan Bapak Ibu peserta yang dari berbagai perguruan tinggi dan juga dari mahasiswa PASA di UNES yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah webinar secara seri di setiap hari Rabu pukul 13 sampai 15.30 dengan tema strategi publikasi di jurnal bereputasi dengan narasumber Bapak Bambang Sumintono sudah kita lalui dengan sukses. Atas nama jurusan BK Pak Bambang, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang kesekian kalinya, yang semestinya memang kita juga akan menindaklanjuti di sister kurikulum. Yang kemarin sebenarnya kalau tidak ada pandemi di salah satu agenda kegiatan Disnatalis UNES itu akan ada penandatanganan sister itu. Nah mudah-mudahan tetap dengan langkah nyata yang sudah kita lakukan di 2 tahun ini terutama nanti untuk sisternya tetap akan terlaksana dengan baik. Juga saya mengucapkan kepada Direktur Operasional Pak Sigit, Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas PK2PK, dan juga divisinya Asesmen dan Inovasi Pembelajaran di Gawangi Pak Nawan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan kegiatannya tidak hanya sampai di sini, diteruskan sehingga nanti istilahnya before after-nya jelas gitu ya Pak Bambang ya, maksudnya nanti benar-benar nanti Bu Em dan teman-teman semua itu nanti publikasi bereputasinya akan semakin meningkat. Amin, amin, amin gitu. Amin. Kepada semua peserta yang sudah mengikuti, walaupun di hari terakhir saya lihat hanya 47, tidak apa-apa, memang biasanya mendekati semifinal dan final itu memang orang-orang terpilih yang bisa bertahan dan mudah-mudahan tadi nanti menjadi gol seperti Sintayong yang sudah membawa anak-anak di Kroasia itu ya Pak Bambang ya. Dan nanti sebentar lagi akan mengalahkan Malaysia U19 Pak Bambang ya. Itu. Terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka strategi publikasi di jurnal bereputasi untuk webinar dari PK2PK UNES saya nyatakan ditutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sehat-sehat Pak Bambang, tetap semangat dan jangan lupa kita semua harus bahagia. Kuncinya bahagia itu seperti Bu Em, senyumnya itu 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus atas sambutannya. Baik Bapak Ibu semuanya, saatnya kita bersayonara ya Bapak Ibu, setelah 3 pertemuan kita bersama-sama. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Bambang,
Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa langsung menimba ilmu dari Pak Bambang seperti itu. Saya sampaikan juga terima kasih kepada peserta webinar. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Bapak Ibu, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Untuk pengumuman terkait hal administratif akan dilanjutkan via WhatsApp group. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Pak Direktur Operasional senyum-senyum. Mohon pamit. Ini tinggal kuliah umum. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Pak Kus dan panitia. Siap, nggih matur nuwun. Matur nuwun Pak Bambang. Ya, mohon izin lab. Nggih. Mohon izin undur diri. Oke.